Selanjutnya saya ingin memperagakan bagaimana menggunakan applet untuk melakukan pengujian hipotesis 2 min berbasis simulasi ya di sini. Nah, setelah itu kita akan belajar juga bagaimana menggunakan applet untuk melakukan pengujian hipotesis 2 min berbasis teori. Nah, untuk itu saya ada dua contoh kasus. Nah, contoh kasus yang pertama itu adalah penelitian yang dilakukan oleh studi kasus yang sama seperti yang ada di video, yaitu dimana kita ingin melakukan komparasi atau perbandingan antara sepeda karbon atau sepeda besi sih yang lebih cepat gitu ya. Jadi yang mau kita bandingkan itu adalah rata-rata waktu tempuh sepeda karbon dengan rata-rata waktu tempuh sepeda besi ya, atau steel. Nah, H0-nya lagi-lagi selalu sama ya. Jadi diasumsikan atau kita percaya bahwa mereka tuh masih sama tuh gitu. Tapi kemudian HA-nya berbeda ya gitu. Oleh karena itu jika ditulis dalam simbol, nah seperti ini ya. Mu1 tuh misalkan Mu1 tuh yang karbon, Mu2 tuh yang besi ya. Nah, saat ini dipercaya Mu1 tuh sama dengan Mu2 atau lebih sering dibuat seperti ini ya. Nah, kemudian H-nya itu adalah berbeda, oleh karena itu Mu1 berbeda dengan Mu2 atau lebih sering juga disebut seperti ini. Mu1 dikurangin Mu2 tidak sama dengan 0. Nah, semoga cukup jelas ya kenapa saya bisa menulis H0 dan HA-nya seperti ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke strategi 3S ya, statistiknya apa, simulasinya apa, dan strength of evidence-nya itu apa. Nah, untuk itu datanya itu saya tidak punya ya. Datanya itu saya ambil dulu di applet ya, karena datanya semua sudah tersedia di applet ya. Nah, di sini mungkin saya tutup dulu semuanya. Nah, saya mulai dari awal. Nah, ini biasa saya buka website yang sama ya, isi.stats.com/isi. Nah, saya ambil dulu datanya. Nah, datanya ada di chapter 6 ya, dimana kita tentang waktu sepeda di sini, bike times. Nah, di sini saya tinggal copy aja semuanya ya, copy. Nah, kemudian saya balik lagi ke sini, saya buka applet, kemudian saya buka yang multiple min di sini ya. Nah, kebetulan di sini sudah ada data ya, saya tinggal di clear aja ya. Kemudian saya copy paste di sini datanya, dan saya use data. Nah, di sini kelihatan udah ada datanya tuh ya. Dan kalau pengen lihat statistiknya juga udah ada nih. Nah, ini yaitu adalah X bar 1 dikurangin X bar 2, yaitu adalah minus 0,535. Jadi statistiknya itu adalah X bar 1 yaitu rata-rata waktu tempuh sepeda karbon dikurangi rata-rata waktu tempuh sepeda besi, yaitu adalah minus 0,535. Berarti dengan kata lain lebih cepat yang sepeda minus. Sebentar, saya balik lagi dulu ke sini. Nah, di sini adalah sepeda karbonnya itu yang nih sepeda karbonnya 108,34, sepeda steelnya 107,81 ya. Nah, ini nih. Nah, berarti lebih cepat yang sepeda steel ya. Berarti ini harusnya positif ini. Ini mungkin observed difference-nya itu sepeda besi dikurangin sepeda karbon ya. Jadi beda seperti yang di kita ya. Ini ditukar sih ya. Jadi kita balik lagi ke sini. Ini bukan yang minus tapi yang positifnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap simulasi. Nah, untuk melakukan tahap simulasi kita tinggal klik nih. Nah, kita coba lakukan satu simulasi dulu ya. Nah, jadi ini akan kita aduk-aduk dan kita mendapatkan dari satu simulasi ini statistiknya adalah minus 4,19. Nah, tertulis di sini nih. Nah, mungkin kita coba lakukan sampai 10 simulasi. Nah, di sini sudah saya melakukan 10 simulasi dan dari setiap simulasi itu statistiknya tuh dicatat ya. Nah, ini simulasi terakhir statistiknya 0,52. Nah, kemudian saya coba lakukan sampai 100 simulasi. Nah, di sini saya sudah melakukan 100 simulasi dan dari 100 simulasi ini kita pengen tahu nih apakah 0,535 itu cukup sering terjadi atau tidak gitu ya. Nah, untuk itu saya akan memasukkan 0,535 di sini. Tapi jangan lupa ininya di klik yang beyond. Kenapa? Karena hipotesis alternatif kita tuh tidak sama dengan ya. Nah, jika kita kembali, nah ini tidak sama dengan ya. Untuk itu kita harus kliknya yang beyond. Nah,
kita klik count, dan di sini dari 100 simulasi ternyata ada 67 simulasi yang statistiknya lebih ekstrim sama dengan atau lebih ekstrim dari 0,535. Nah, di sini saya baru melakukan 100 simulasi. Coba kalau saya melakukan sampai 1000 simulasi seperti apa? Oke, dan ternyata dari 1000 simulasi ada 700 ya, cukup banyak. Mungkin saya lakukan sampai 2000 simulasi. Nah, di sini saya sudah lakukan sampai 2000 simulasi dan ternyata statistiknya adalah 0,7 p-value-nya 0,7070. Jadi saya dapatkan p-value-nya adalah 0,7070 ya. Dan di sini jelas lebih besar dari 10%. Nah, untuk itu saya belum mempunyai bukti ya untuk menolak H0. Jadi atau dengan kata lain, saya belum mempunyai bukti untuk mengatakan bahwa rata-rata waktu tempuh sepeda karbon itu berbeda dengan rata-rata waktu tempuh sepeda besi ya. Untuk itu saat ini masih dipercaya bahwa rata-rata waktu tempuh sepeda karbon itu masih sama dengan rata-rata waktu tempuh sepeda besi. Oke, itu adalah tutorial yang pertama untuk studi kasus yang pertama ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk studi kasus yang kedua. Nah, studi kasus yang kedua itu tentang harga salon ya. Nah, jadi apakah harga salon wanita itu sama dengan harga salon pria? Rata-ratanya ya. Jadi rata-rata harga salon wanita itu sama dengan rata-rata harga salon pria. Itu menjadi hipotesis nolnya. Hipotesis alternatifnya itu apakah rata-rata harga salon wanita itu lebih tinggi ya daripada rata-rata harga salon pria. Nah, ini kita coba tulis dalam bentuk simbol. Berarti mu1 sama dengan mu2. Jadi mu1 itu melambangkan rata-rata harga salon wanita, sementara yang ini lebih besar dari mu2. Atau mungkin ini saya tulis menjadi seperti ini, lebih besar dari 0. Oke, nah sekarang kita akan menggunakan applet untuk menguji hipotesis ini. Nah, untuk itu lagi-lagi kita butuh data ya. Nah, datanya kita bisa ambil di sini di haircut ini ya. Haircut. Nah, lagi-lagi saya bisa copy semuanya. Nah, kemudian saya melakukan applet. Nah, ini kita menggunakan applet yang sama, kita clear dulu ya. Kemudian kita bisa paste data kita di sini dan kita klik use data. Dan di sini kita mendapatkan datanya ya. Nah, jadi rata-rata male-nya cuma 13 orang, tapi female-nya ada 37 orang. Dan rata-rata harga salon wanita itu 21, pria itu 21, sementara female itu 54. Nah, selisihnya itu adalah ini ya, 32,208. Jadi yang dari segi statistiknya tuh rata-rata harga salon female lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga salon laki-laki ya. Karena selisihnya 32. Oke, nah di sini saya kembalikan, di sini saya tulis dulu statistiknya adalah X bar 1 dikurangi X bar 2 itu adalah 22,208. Nah, sekarang kita akan lakukan simulasi. Nah, saya akan lakukan simulasi. Langsung aja saya lakukan sampai 1000 simulasi ya. Dan kemudian di sini saya buang dulu angkanya. Kemudian saya pilih yang greater than ya. Kenapa? Karena kita ingin menguji apakah harga salon wanita itu, rata-rata harga salon wanita itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga salon pria. Jadi greater than. Dan di sini saya ingin mencari apakah ada simulasi yang statistikanya itu 32,208 atau lebih ekstrim ya. Jadi saya akan tulis sini. Oh, ternyata dari 1000 simulasi baru ada 1 simulasi ya. Jadi cukup jarang ya, atau sangat jarang ya. Atau mungkin kita tambahkan simulasinya jadi 1000 lagi. Ya, jadi sekarang total ada 2000 simulasi, dan dari 2000 simulasi cuman ada 2 yang menghasilkan statistika yang lebih besar atau sama dengan dari 32,208. Oleh karena itu p-value-nya adalah 0,0015. Dan ini jelas ini kurang dari 1%. Nah, berarti kita mempunyai bukti yang sangat kuat untuk menolak H0, atau dengan kata lain kita mempunyai bukti yang kuat untuk mengatakan bahwa rata-rata harga salon wanita itu lebih tinggi daripada rata-rata harga salon pria. Oke, semoga cukup jelas. Dalam video selanjutnya saya akan memperagakan bagaimana melakukan pengujian hipotesis untuk 2min berbasis teori dengan menggunakan applet yang sudah disediakan.